Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra Kuaya, mitra distributor, para leaders dan seluruh pelaku market Kuaya dimanapun Anda berada, Pak insya Allah dirahmati Allah, Allahumma amin. Baik saudara sekalian, hari ini ketemu lagi dengan saya Mr. Yuli di channel Gila Bikin Kaya bersama Sekolah Hebat Indonesia dan Kuaya Leaders Club. Hari ini kita akan mengupas tentang paradigma yang salah tentang network marketing. Ya, teman-teman di market masih sangat-sangat mohon maaf, bahasa saya agak sedikit dangkal dalam memahami bahasa network marketing. Ya, selalu ketika kita bicara tentang network marketing maka identik dengan namanya MLM. Ya. Begitu ya, selalu ketika kita bicara network marketing ada penjelasan tentang struktur atau penjelasan tentang mekanisme pekerjaan atau mekanisme alur pekerjaan sebuah network marketing dengan gambar endol-endol misalkan ya seperti itu. Selalu konotasi yang muncul pertama kali, selalu image yang muncul pertama kali apa? MLM. Nah, kemudian sebenarnya apa sih orang begitu antipati, orang begitu traumanya, orang begitu fobianya dengan MLM gitu ya? Apa masalahnya gitu ya? Nah, ini sebelum saya menyampaikan paradigma yang salah tentang network marketing ini, saya sampaikan dulu ya. Orang kenapa sih begitu traumanya, begitu fobianya terkait dengan namanya MLM ya? Saya sering ditanya oleh teman-teman, Pak Yuli kamu masih kerja di ini ya bisnis MLM ya? Wah, lah kenapa emangnya? Wah, MLM itu kan nggak baik, MLM itu haram, MLM itu merugikan banyak orang, MLM itu dolim, MLM itu banyak orang bangkrut, bunuh diri, mati gara-gara MLM. Nah pertanyaannya, masalahnya yang bunuh diri siapa, yang mati siapa, yang bangkrut siapa, yang tidak jalan siapa, kenapa yang disalahkan MLM-nya gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman saya bingung juga gitu ya, kenapa yang disalahkan MLM-nya gitu. Kenapa? Karena tidak semua MLM itu juga seperti itu ya. MLM ini kan bisnis ya, sebuah bisnis. Saya tidak membahas network marketingnya dulu, saya akan coba meluruskan dulu tentang MLM dulu ya. Kenapa? Karena di dunia, di negara-negara maju itu justru MLM ini menguasai pasar dunia. Bisnis MLM ini sangat menguasai pasar dunia. Nah sekarang permasalahannya apa? Kenapa bisa bangkrut? Kenapa ada penipuan? Kenapa ada orang bisa bunuh diri karena multi level marketing karena MLM? Bukan MLM-nya yang salah, bisa jadi karena Anda sendiri yang tidak memahami MLM yang benar yang seperti apa gitu. Karena tidak semua MLM buruk, tapi tidak sedikit MLM yang buruk ya. Banyak MLM yang baik tapi tidak sedikit MLM yang buruk. Maka yang dibutuhkan adalah apa? Memahami betul tentang namanya MLM, perusahaannya bagaimana, konsep bisnisnya bagaimana, keamanan perusahaannya bagaimana, legalitasnya bagaimana. Ini harus dipahami. Nah, kalaupun ada beberapa MLM yang bersifat investasi, kemudian sampai orang bangkrut, kemudian sampai orang jual rumah, bahkan ada yang sampai bunuh diri, ini ya. Ya ini karena apa? Kadang-kadang juga saya melihat ini sebuah kesalahan masyarakat kita sendiri. Semuanya pengennya instan, semuanya pengennya apa? Instan. Semuanya pengennya cepat, pengennya semuanya nggak bekerja dapat duit. Ya nggak ada orang nggak bekerja dapat duit di situ gitu ya. Mau MLM, mau apa, mau konvensional, mau bekerja dimanapun yang namanya orang mau dapat duit ya harus bekerja. Di dunia MLM pun sama. Jadi jangan salah paham kalau MLM itu duduk manis dapat duit, nggak bisa seperti itu. Justru ketika ada yang nawarin MLM duduk manis dapat duit, nah ini yang menjadi permasalahan, hati-hati. Apalagi kita bayar nggak ada produknya, kemudian dijanjikan dengan persentase yang besar, bagi hasil yang besar, ini bahaya sekali. Anda harus kaji betul dari mana uang itu kok bisa memberikan bagi hasil sebanyak itu ya. Kemudian dalam tempo sekian bulan saya mendapatkan hasil sekian persen. Nah ini harus hati-hati. Maka yang saya maksud tadi adalah tidak semua MLM itu jelek.
tidak semua MLM itu menipu. Kalau bicara tipu menipu di dalam dunia bisnis, tidak hanya di MLM, justru di bidang konvensional itu banyak sekali orang tipu menipu di dalam dunia bisnis. Ya, saling sikut menyikut di dunia bisnis, orang bangkrut di dunia bisnis itu tidak hanya di MLM. Ya, jualan kerupuk saja konvensional bisa bangkrut, jualan jangkrik saja bisa bangkrut gitu ya. Jadi tidak harus MLM, jangan menjadi kambing hitamnya MLM gitu ya. Ya gitu ya, tadi teman-teman harus pahami betul ya. MLM tidak semuanya jelek, tidak semuanya buruk. MLM juga ada yang baik, ada yang menggunakan konsep-konsep syar'i, ada yang menggunakan sistem-sistem yang berbasis muslim. Banyak sekali ya. Jadi jangan dipukul rata kalau sudah MLM pasti bikin orang bangkrut. Kalau sudah MLM pasti ini unsurnya penipuan. Tidak menggunakan konsep MLM aja banyak Anda ditipu oleh pedagang-pedagang atau para pebisnis-pebisnis yang sifatnya konven. Nah, ini hati-hati memahami paradigma ini ya. Teman-teman sekalian, apakah saya termasuk orang setuju dengan MLM? Saya setuju asal saya tahu betul perusahaannya, legalitasnya, sistem syariahnya. Kemudian ini di bawah siapa, ownernya siapa, pemiliknya siapa, sudah berapa tahun berdiri, ya. Kemudian sumber pendapatannya, akadnya bagaimana, ya. Hasil cashbacknya itu diambil dari mana, cashbacknya itu berasal dari sumbernya mana, pembagiannya dari mana, duitnya dari mana. Kalau kita pelajari betul-betul sebelum memilih MLM ini, maka itu menjadi sesuatu yang insya Allah sebagai filter. Jadi paradigmanya diperbaiki gitu ya. Banyak perusahaan yang sudah menggunakan SOP ya, SOP dengan baik, standar perusahaannya dengan baik, operasionalnya dengan baik, ada akad-akad dengan baik. Tapi di lapangan Anda mengimprove sendiri, Anda melakukan penipuan-penipuan dengan berkedok perusahaan tadi kepada calon mitra Anda memberikan janji-janji yang di luar ketentuan perusahaan tersebut. Nah, sehingga ketika bangkrut dianggap MLM-nya yang salah, padahal bisa jadi pelaku marketnya yang salah di situ. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman ya. Jadi kita diajarkan di dalam umat muslim kita ini, jika kita ada sesuatu yang masih abu-abu, masih ragu-ragu, maka kita harus tabayun. Ya, kita ketika ditawari sebuah MLM masih ragu-ragu, jangan bicara ini tentang haram halal dulu. Ditabayunkan dulu, dicari dulu, pelajari dulu. Kalau sudah Anda yakin mantap, baru Anda jalanin. Itu ya. Kemudian yang kedua, disampaikan banyak orang yang bangkrut karena MLM. Ya tidak semua orang MLM itu bangkrut. MLM yang sukses juga banyak sekali ya, ratusan ribuan ya di dunia ini orang yang sukses karena MLM. Kenapa? MLM ini apa sih yang menjadi salah gitu ya? Saya bingungnya di situ ya. Kalau kita hanya melihat karena bangkrutnya, karena tutupnya, karena penipuannya, ingat di dunia ini semua bisnis itu memungkinkan orang berbuat curang, kecuali kita menggunakan muamalah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ya, dengan cara-cara muamalah yang baik, akad-akadnya ya. Itu saudara sekalian. Jadi kalau bicara tentang bangkrut, tentang rugi, tentang tidak bisa jalan, itu bukan di perusahaannya. Tetapi di mana? Bisa jadi kita pelakunya yang tidak mampu. Jadi jangan disalahkan perusahaannya atau jangan disalahkan sistemnya. Begitu ya. Ini sesuatu yang harus kita pahami dulu teman-teman sekalian terkait dengan MLM. Supaya tidak kita fobia, tidak trauma, tidak skeptis ya terhadap namanya MLM. Kita harus betul-betul paham gitu ya. Gitu ya. Jadi ini sering sekali diperdebatkan di lapangan, di market, selalu ketika bilang MLM, ini MLM ya. Begitu bilang MLM tidak mau gabung. Begitu bilang MLM dikatakan ini haram. Ya. Tapi ketika dia sukses bilangnya ini halal. Ya kan aneh gitu ya. Ada banyak teman-teman ya, teman-teman kita juga di lapangan, di market ya, di teman-teman di luar kuayat juga. Ketika bicara tentang belum menjalankan MLM gitu, dia selalu katakan ini haram, ini tidak baik, ini penipuan. Giliran dia masuk dapat bonusnya katanya ini baik. Nah, aneh kan di situ kan. Nah, padahal kita orang muslim harus paham betul muamalah yang baik seperti apa, akadnya seperti apa, syariahnya seperti apa, konsep bagi hasilnya sumbernya dari mana. Jangan-jangan duitnya ini duit dari sumber yang tidak baik. Itu harus dipahami dulu. Jadi tidak semua MLM itu
menghasilkan keburukan atau menghasilkan kebangkrutan.